بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna wazidna 'ilma wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da ta'awudzi billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما تعملون. Kan ada qiraah lain wa ma Allah bighafilin amma ya'malun. Qiraah lain. طيب تفضل اقرأ. قال المفسر قال المحلي رحمه الله أو قال السيوطي ممكن. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأذكر
إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا محزوءا بنا حيث tadi qalu أتتخذون هزوا ya محزوءا بنا حيث mahzu'an بنا بنا حيث tujibuna تجيبنا بمثل ذلك قال أعوذ أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين المستهزئين. طيب بسم الله. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Jadi hari ini pagi ini insya Allah kita akan membahas satu kisah Bani Israel dan bebalnya mereka, sok tahunya mereka ketika itu. Dan itu menurun ke orang-orang Yahudi sekarang, sikap bebalnya. Wa idh qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya. Ini sebenarnya diawali dari kisah di ayat berikutnya nanti. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, itu dulu. Sebelum kalimat-kalimat ini, sebelum cerita-cerita ini. Namun Allah Ta'ala maha bijak ya, kita enggak mengatakan kenapa kok, maksudnya kita tidak menggugat kenapa Allah Ta'ala mendahulukan kalimat-kalimat ini sebelum kisah yang seharusnya sebelumnya gitu loh. Tapi terserah Allah. Karena Allah Hakimun Khabir, maka dialah yang lebih bijak dalam berkata dan berucap. Wa idh qala Musa liqaumihi, jadi kisahnya berawal dari apa? Wa qad qutila lahum qatilun. Qatil artinya maktul. Ada orang di antara Bani Israel yang terbunuh. Terbunuh berarti kan ada pembunuhnya nih. Tapi pembunuhnya enggak ketahuan siapa. Ya, kan gaib bagi mereka siapa yang bunuh orang ini keluarga mereka sendiri. La yudra qatiluhu, tidak dikenal, tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Wa sa'aluhu an yad'u Allaha an yubayyinahu lahum fada'ahu. Maka mereka kaum Bani Israel ini kemudian meminta kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meminta kepada Allah agar menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, agar Nabi Musa alaihissalam menjelaskan untuk mereka tentang maktul ini. Fada'ahu, maka Nabi Musa pun kemudian minta sama Allah petunjuk. Paham enggak di sini, ikhwan? Jadi ceritanya apa? Jadi ceritanya di kalam Bani Israil itu ada satu orang terbunuh. Ya. Namanya keluarga kan satu suku, satu orang terbunuh, bukan mati sakit loh. Terbunuh gitu. Itu kan geger ya kan. Kita aja di kampung aja kalau ada satu orang mati karena disantet, mati karena terbunuh pokoknya. Itu satu kampung langsung tahu gitu loh. Dan langsung menjadi kasak kusuk gitu ya. Menjadi kasak kusuk. Ya. Menjadi desas-desus dan menimbulkan prasangka yang berlebih, ya, suudzon yang membahana gitu satu kampung. Ini siapa yang bunuh? Jangan-jangan dia. Jadi kan rusak itu mujtama. Nah, akhirnya mereka cari solusi. Ini lihat ya kawan. Masyarakat sefasik apapun ya, kalau udah rusuh, bingung, solusinya nyari orang yang menurut mereka paham agama, mesti gitu. Walaupun mereka mengejek Nabi Musa kan, rata-rata mereka tuh kurang ajar Nabi Musa. Tapi kalau udah bingung, kayak Nabi Musa, mesti gitu. Ya, maka kalau antum tinggal di suatu komunitas, di kampung atau di mana, antum terlihat berilmu, alim, walaupun orang-orang ngejek antum, pas mereka lagi susah, datang ke antum. Anak mereka sakit, minta duduknya, datang ke antum. Padahal mereka adalah orang yang paling ngejek antum mungkin, menggibahi antum.
Itu di antara isyarat ya faedah udah biasa dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, kemudian mereka datang ke Nabi Musa untuk minta petunjuk, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa sebenarnya pembunuhnya? Ya begitu. Ini juga ada pelajaran ya, kawan. Bedanya Nabi dengan wali, maksudnya Nabi pasti wali, tapi tidak semua wali itu Nabi. Para Nabi, para Rasul terutama, mereka punya hubungan dengan Allah Rabbul Alamin, hubungan yang tidak sama dengan makhluk lain dari manusia. Mungkin kita bertanya, kenapa mereka nih Bani Israil enggak minta langsung sama Allah sendiri gitu loh? Paham enggak? Kenapa kok harus datang ke Pak Yainya gitu loh? Kalau sekarang kan ya, kita ada masalah keluarga. Sebenarnya cukup nggak bagi antum untuk minta pada Allah solusinya? Nggak perlu minta, tolong Ustadz mintakan kepada Allah Taala. Nggak harus gitu, nggak, ya boleh, cuman nggak harus gitu kan? Iya. Disinilah perbedaan antara wali pada umumnya atau orang saleh pada umumnya dengan Nabi atau Rasul. Ya, dalam syariat Nabi Muhammad pun itu diperbolehkan ketika seorang sahabat ada masalah dan dia pengen minta sama Allah Ta'ala, cuman pengen langsung lewat Nabi SAW. Boleh, lebih afdol, ya enggak? Karena beliau Nabi, karena beliau Rasul. Tapi kalau sekarang mana yang lebih afdol? Antum sendiri bertawakal. Ya mungkin untuk penguatan orang yang soleh lah, tanya sama orang soleh. Ya. Tapi semakin antum bertauhid, semakin insya Allah mustajab. Dan tidak wajib, tidak harus dengan orang soleh tawasulnya. Apalagi yang sudah mati malah haram jadinya. Ya. Parfum Anda menyengat nggak sih? Enggak cium kan? Alhamdulillah. Anda kok nyium banget ya? Anda kecium nggak sampai situ? Nggak cium. Dibawa gitu sama kipas, dibawa sama kipas gitu. Iya. Berarti biar nanti kalau misalnya Anda jalan-jalan, biar kecium sama orang, Anda bawa kipas. Sampai orang batuk-batuk ya. Hah? Lanjut Pak. Kita nggak usah bicara khurfat itu. Mana tadi? Ya kembali kita yang tadi. Jadi kalau misalnya misal ada Nabi di tengah-tengah kita, boleh kita minta sama beliau untuk doakan kepada kita, dan itu biasa, sahabat itu biasa seperti itu. Contoh misalnya seorang perempuan yang terkena penyakit semi kesurupan. Ya, apa namanya Pak? Semacam ayan, apa epilepsi katanya. Semacam itulah. Nah itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'uli, doakan buat saya kesembuhan, gitu kan? Tapi luar biasa ya Rasulullah SAW mendidik umatnya itu, ya, imma saya doakan dan kamu sembuh, atau kamu bersabar, atau anda bersabar masuk surga. Ajib. Lah kita pengennya apa? Dibeli pilihan sama Rasulullah tuh sembuh dan masuk surga ya Rasulullah, kan kayaknya gitu. ya bagus sih, berarti pengen dunia akhirat enak semua, betul. Tapi karena Rasulullah memberikan pilihan seperti itu, maka apa pilihnya? Surga. Saya akan bersabar Rasulullah. Tapi tetap doakan saya supaya aurat saya tertutup. Ya, itu boleh seperti itu. Dan itu lebih manjur lagi karena ini Rasulullah SAW. Contoh lain, ya tentang masuk surga tanpa hisab, ya kan? Maka Uqasyah bilang, ya Rasulullah, gimana saya Rasulullah? Anta minha, anta minhum, kamu termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Uqasyah. Ada seorang kemudian minta, ya Rasulullah, ud'uli ya Rasulullah, saya pengen ya Rasulullah doain saya. Tuh minta. Ya walaupun kemudian Rasulullah SAW sabaqaka Uqasyah. Uqasyah itu telah melampauimu didahului. Ini tafsiran ulama beragam nih tentang orang ini. Ada yang mengatakan orang ini sebenarnya munafik, makanya dia enggak Rasulullah kasih. Ada yang mengatakan
persepsi lainnya orang ini bukan munafik, orang ini saleh, cuman memang Allah Ta'ala tidak mewahyukan kepada Rasulullah untuk orang ini gitu loh. Ala kulli hal enggak perlu banyak urusan dengan orang tersebut, ikhwan. Tapi maksudnya di sini adalah sebagian dari sahabat itu minta sama Rasulullah SAW didoakan. Itu boleh kepada orang soleh sekarang, boleh. Hanya saja yang lebih afdal untuk sekarang adalah antum betul-betul mengandalkan, antum betul-betul bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, beneran. Karena terbiasa minta didoakan kalau sekarang tanpa adanya Rasulullah SAW, itu membuat antum beriktimad kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa dipastikan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala sekarang, hatta orang yang kelihatan soleh sekalipun, hatta ana, apalagi ana, bahkan ustadz ana gitu loh. Kita nggak bisa memastikan seberapa dekatnya beliau. Pun kalau beliau memang orang yang dekat pada Allah, ketika kita minta didoakan, ketika itu belum tentu beliau sedang dekat sama Allah Taala. Nggak bisa dipastikan. Adapun Rasul ya nggak bakal bermaksiat dengan maksiat besar, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan amar perintah kepada kaumnya Bani Israel. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Taib. Baqarah di sini ikhwan, wahidatul baqar, yaitu wahid, satu sapi, dia mutlak satu sapi, apapun kelaminnya. Ya, apapun kelaminnya, apapun jenisnya, apapun warnanya, apapun karakternya, yang penting dia apa yang disebut sebagai baqarah, sapi, maka itulah khalas. Maka dalam usul fikih ini disebut mutlak, yaitu ketika suatu perintah mutlak dan yang diperintahkan adalah hal yang mutlak, maka bebas antum melakukannya, yang penting sekali saja sudah cukup. Innallaha ya'murukum, amar perintah, an tadhbahu, untuk zabah. Zabah itu cukup sekali, zibhah, dan satu sapi tok, baqaratan, satu sapi saja. Jadi kerap kali suatu isim itu dimufradkan dengan adanya tak marbutah. Baqarah, baqar jenis, baqarah singlenya, satunya, tufah jenis, tufahah satuannya, iya, burtuqal jenis, burtuqalah satuannya, iya begitu kan? Iya seperti itu. Ya, rafi'i, rafi'iyah istrinya, ya, ya nggak Rafi, insyaallah ya Rafi. Nah, apa Habibie nyeletuk aja. Ya. Antadhbahu baqarah. Satu aja. Gampang enggak? Maksudnya udah selesai gitu doang. Kemudian kata mereka bilang, qalu atattakhiduna huzwa? Kalau bahasa kita sekarang apa? Are you kidding me? Are you kidding us? Ente bercanda gitu kalau bahasa kita sekarang. Ya kalau bahasa orang Arab Indo, ente bercanda, rakse ente bercanda. Ya Arabi, pernah dengar kayak gitu kan? Ente khazain ana ente, rakse. Apa artinya, ngerti nggak? Nggak ngerti dah. Mereka ini nyari solusi. Lagi susah-susah, lagi ribut-ribut nih. Ya Musa, tolong minta sama Allah petunjuk. Ini mati satu orang di antara kita lagi bingung siapa orang yang membunuhnya gitu loh. Ini masalah serius Nabi Musa. Terus Nabi Musa jawab, Allah perintahkan kalian untuk nyembelih sapi. Lu gitu kata orang Jawa Timur. Lu gimana ya? Ya. Kaget. Ini lagi serius Nabi Musa. Ini lagi serius. Antum malah nyuruh kita untuk nyembelih baqarah. Ada nyambungnya enggak gitu loh ya? Emang mereka pakai logika ya? Kita konteksnya seperti ini kok malah nyambungnya ke sapi ya. Kenapa kok gitu? Secara logika memang ada mungkin ya benarnya juga, tetapi sekarang Allah Ta'ala memberikan mereka ujian loh.
dengan sesuatu yang seolah-olah di awal itu nggak nyambung dengan konteks masalah. Dan betapa banyaknya jalan keluar, solusi dan kunci yang Allah berikan itu awalnya kerasa tidak ada nyambungnya dengan jalan keluar. Ini harus betul-betul diingat loh. Apa sering kita ingat ya kawan? Kita lagi kesulitan nih. Kita nggak lagi apa, mungkin anak sakit misalnya. Anak sakit nggak ada duit, nah kan itu repot itu. Mau ke dokter bingung mau ngutang sama siapa. Kemudian kita minta sama Allah Ta'ala. Kadang jawaban Allah itu step by step, terangkai gitu dengan izinnya. Dan rangkaian pertama itu kadang-kadang atau seringkali atau mungkin selalu tidak pernah kita sangkakan di situ jalannya. Nggak pernah kita sangkakan di situ jalannya. Kemudian bertahap-bertahap, ternyata bertalian, oh di sini jalannya ternyata. Ya. Dan ini sudah diberikan jalannya oleh Nabi Musa alaihissalam dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena mereka langsung pakai logika, akhirnya mereka bilang apa? Yang benar aja. Ini ibarat orang liberal bilang apa? Ente kentut batal wudunya yang dibasuh muka. Ya kan? Secara logika kan enggak ini. Ya dijawab sama orang-orang muslim, menjawab orang-orang liberal yang munafik ini jawab, ente kalau misal kentut ya, pas kentut diangkot misalnya bersuara bau lagi, yang malu muka ente apa pantat ente? Kan gitu. Walaupun ini jawabannya tidak sesuai ya dengan syariat ya, tetapi kan ini untuk mengcounter jawaban mereka atau tanggapan mereka. Itu kalau pakai logika murni seperti itu, kadang-kadang kita mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala atau jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang mau nikah, dia minta sama Allah kemudian mau nikah dan dia misalnya berilmu dan dia minta sama Allah, ya Allah berikan saya istri yang salehah. Oke, istri yang salehah. Mudahkan saya untuk mendapatkan istri salehah. Akhirnya kemudian dia ketemu dengan maksudnya perempuan dan keluarganya yang tidak berilmu. Malah justru ketika setelah berdoa gitu, minta sama Allah, malah Allah pertemukan dengan perempuan yang tidak punya ilmu. Ya Allah, kok saya habis berdoa malah dikasih yang kayak gini gitu kan ya. Nah ini tergantung yakinnya antum gitu loh. Kalau antum tolak padahal itu persis setelah doa antum gitu, antum tolak, maka berarti antum pakai rasio, bukan pakai tauhid. Kalau antum pakai tauhid, antum kena dengan jawaban itu, walaupun zahirnya kelihatannya apa? Kelihatannya ini bukan kunci, namun kalau antum jalani dengan keimanan antum bahwa saya tadi udah berdoa dan ini kemungkinan besar jawaban husnudzon saya jawaban dari Allah Ta'ala, maka antum jalani, antum akan dapatkan dia saleh insyaallah, walaupun mungkin nggak punya ilmu. Tapi betapa adanya perempuan yang tidak banyak ilmunya justru lebih salehah daripada yang berilmu. Salehah di sini maksudnya dari segi ketaatan. Kalau salehah dari segi mungkin rutin ibadah, ya ada yang ibadahnya banyak tapi lisannya kayak gitu, tajam sama suaminya, durhaka dan seterusnya. Ilmu ada tapi durhakanya luar biasa. Jadi ala kulli hal, apapun yang antum minta kepada Allah dan Allah jawab, maka ketahuilah step pertama kadang-kadang atau seringkali menjadi ujian buat antum mau percaya apa enggak sama Allah Ta'ala. Gitu ya. Lihat di sini, atattakhiduna huzwa mahzu'an bina, apakah kami ini diejek ya sama engkau wahai Nabi Musa, haitsu tujibu nabi mithli dzalik. Kamu malah jawab seperti ini. Kita mau nyari solusi malah disuruh nyembelih sapi kan. Gimana? Ya, kemudian qala a'udzu amtani'u billahi min an akuna minal jahilin al-mustahzi'in. Ya, saya naudzubillah, saya berlindung kepada Allah dari menjadi tergolong orang-orang yang jahil. Maksudnya jahil di sini mustahzi, ngece, mengejek jawaban dari Allah Ta'ala. Mengejek jawaban dari Allah. Jahil mustahzi. Apakah jahil maknanya mustahzi, ikhwan? Enggak. Bukan. Tapi istihza itu adalah konsekuensi dari jahil. Faham? Kita udah belajar makna dan makna lazim, ya enggak?
makna hakikinya jahil ya adamul ilm. Mereka ya? Bukan mustahzi. Tapi makna kelaziman dari kejahilan mustahzi. Ya enggak? Betapa banyaknya orang yang mencemooh agama Allah karena bodoh dia, ya enggak? Makanya kata sebagian dari orang Arab, al-mar'u aduwwu ma jahil. Seseorang adalah musuh terhadap apa yang dia tidak ketahui. Betapa banyaknya kita tidak mengetahui sesuatu dan kita melawannya gitu loh. Padahal kalau kita tahu itu, justru kita menyukainya. Gitu kan? Kemudian lanjut. Wa bihi qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi ay ma sinnuha. Qala Musa innahu ay Allah yaqulu innaha baqaratun la farid musinnatun wala bikrun saghiratun awanun nasafun sahih baina dhalik al-madhkuri min as-sinin faf'alu ma tu'marun bihi min dhabhiha. Baik. Falamma alimu annahu azmun, itu dulu. Maka ketika tadi mereka kan ya Musa, kenapa kok engkau ngejek kami wahai Musa? Namun Nabi Musa alaihissalam menekankan kemudian kepada Bani Israel, enggak, ini jawaban dari Allah. Jangan macam-macam, karena ini jawaban dari Allah, harus taat, harus turut. Ya. Apakah kalau setelah itu falamma alimu annahu azm, ketika mereka mengetahui bahwasanya itu adalah azm makna di sini adalah hak, kebenaran dari Allah taala. Akhirnya mereka tahu kan, wah itu dari Allah ya, bukan dari kamu wahai Musa, gitu kan? Berhenti nggak sampai situ? Maksudnya mereka langsung melakukan nggak? Masih ngelobi. Aduh, gitu loh. Jadi konyol banget. Mereka tuh sikapnya konyol ya kan. Ibaratnya nih, misalnya anak ustadz nih, misalnya anak ustadz, anak orang biasa sebenarnya. Cuma sekarang lagi belaga jadi ustadz aja ya kan. Misalnya anak ustadz, antum lagi ada problem Alwi. Ya, problem antum keuangan misalnya. Ustadz, afwan ustadz kan biasa kan gitu ya. Ustadz, afwan ustadz. Kata ana udah tahu antum mau apa. Ana udah tahu. Bahkan antum nggak pakai ustadz afwan pun, ana udah tahu antum datang ke ana maunya apa. Antum harus coba sholat duha. Oh, gimana ustadz? Masalahnya ditangkal sholat duha misalnya gitu ya. Antum mengingkari itu. Ana bilang ini termasuk syariat Allah Ta'ala untuk mendongkrak rezeki antum. Oh, baru kan tadinya dia mau melawan ana, mengira ana tuh main-main. Ketika dia bilang ini syariat Allah Ta'ala, ada hadisnya misalnya, dan ada ayatnya, dan macam-macam. Oh gitu ya Ustaz. Tadi udah ana fatwakan, dia ngece ana. Sekarang dia bilang ini ada syariatnya. Oh, dia mulai tundukkan, tapi tetap aja dia mau ngelobi. Sholat duha yang kayak gimana Setia? Berapa rakaat Ustaz? Boleh nggak kita baca alif lam mim atau nun doang? Banyak pertanyaan banyak banget gitu loh. Bikin ribet. Sebenarnya sholat duha 2 rakaat aja khalas. Antum mau baca apa kayak fadl? Nggak usah nanya banyak-banyak. Subhanarabbil azimnya 3 kali nggak Ustaz? Ada nggak doa-doa khususnya Ustaz setelah tahiyat Ustaz? Ada nggak salamnya berapa kali? 4 kali atau 2 kali? Masya Allah. Itu tuh bebal Alwi Israeli namanya. Ya repot banget. Ya. Jadi begitu mereka ketika mengetahui bahwa itu adalah dari Allah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Maka mereka kemudian bilang ud'u lana rabbaka. Bahasanya pun kurang sopan. Coba wahai Musa mintakan kepada Tuhanmu itu untuk kami. Kurang ajar nggak bahasanya? Kalau ada seorang ustadz digituin, kira-kira antum marah nggak? Kurang ajar nih murid nih. Ustadz, tolong minta kepada Tuhan ustadz. Kok kayak gitu bahasanya? Qul du'ulan rabbaka. Coba jelaskan kepada kami mahia, ai ma sinnuha, umurnya seberapa gitu loh.
Padahal kan tadi nggak ada ngomongin umur. Antum mau yang penting cempe atau Baqarah atau apalah terserah antum gitu loh. Sekarang, iya nggak ada takyid dengan umur. Mereka yang nyari masalah. Masinuha. Usia berapa wahai Nabi Musa? Qala Musa innahu ay Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqul berkata, innaha baqaratul la farid wala bikr. Baqarah tersebut tidak musinnah yaitu tidak tua, wala bikr tidak juga saghirah, enggak muda juga, enggak masih cempek juga. Cempek bukan bahasa anak sapi. Anak sapi bahasanya apa? Lu anu orang Pekalongan kan? Oh iya pada baik itu kan Jawa. Anak sapi apa Pak? Cempek bukan? Bukan, cuma anak kambing. Oh iya, pedet ya, pedet. Iya, pedet. Ya, bukan sapi tuwir, bukan juga sapi pedet, ya kan? Gitu. Ya. Awanun nasaf itu menengah. Baina dzalik, antara yang tua dengan yang masih kecil. Ya, al-mazkur minas sinnaini. Faf'alu ma tu'marun. Ayo segera if'alu ma tu'marun. Bergegaslah melakukan apa yang kalian diperintahkan min dzabihha. Ini juga ada faedah usuliyah juga di sini. Kata para ulama usuliyin, di antaranya mereka mengatakan al-amru yaqtadi al-fawr. Perintah itu berkonsekuensi untuk disegerakan melakukan, ya enggak? Emang kayak gitu kan? Normalnya begitu, kecuali kalau misalnya kewajiban tersebut kewajiban yang muasa, yang diperluas, fadl atau mukafafun, tapi lebih afdol juga disegerakan. Ya enggak? Kalau Anda misalnya nyuruh beli gorengan, denunda sampai besok. Kan enggak bisa kayak gitu. Ya sekarang cepetan. Kenapa antum masih duduk aja? Cepetan gitu. Hah? Nanti udah pada pulang Ustaz. Ya tinggal kita berdua dong. Ya udah setelah antum pulang juga Ustaz. Buat antum dong berarti duitnya. Iya. Faf'alu ma tu'marun. Fadl. Wa bihi qala قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفرة تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجبهم. Iya, taib. Tadi udah usia menengah, mau nggak muda, nggak terlalu muda dan juga nggak tua. Masih nanya lagi, Allah musta'an. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lanuha. Warnanya apa wahai Nabi Musa? Ajib. Qal innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Sapinya warna kuning. Lebih susah enggak tuh? Ayo, Faqi' syadidus sufrah, kuningnya kuning banget, bagus gitu loh. Ada yang kuning karena kebanyakan main lumpur, ada yang kuning-kuning pucet gitu loh. Tapi ini kuningnya tuh bagus banget, kuning banget itu. Faqi' syadid launuha, laun sufrahnya. Tasurrun nadhirin, yaitu menyenangkan orang-orang yang memandang. Jadi tasur, sarra yasurru, ya ada artinya a'jaba yu'jibu. Nah itu membuat senang, menyenangkannya. Makanya Nabi SAW seringkali mengatakan man sarrahu, barang siapa yang senang untuk gini gitu. Man sarrahu ayyubsata lahu rizquhu wa yunsalahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang senang pengen dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia ngapain? Silaturahim. Gitu. Ya, membuat senang orang-orang yang melihat. Ayo Ustaz, lagi. Fadhil. Wa bihi qala qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi asaimatun am 'amilatun innal baqara ay jinsuhu al-man'utu bima dhakar تشابه علينا لكثرته
falam nahtadi ilal maqsudati wa inna insya'allahu lamuhtadun ilaiha. Wa fil hadith law lam yastathnu lima bayantu lahumul lima buyinat lahum akhirul abadi. Baik. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Masih aja tuh. Usia udah, warna udah. Tinggal sekarang sapinya itu saimah atau amilah. Apa bedanya? Saimah itu ghairu amilah. Ya, ini namanya muqabalah ya. Muqabalah itu pertentangan antara dua kata. Amilah berarti kan sapi pekerja. Ngerti nggak sapi pekerja? Yang buat bajak itu, Ustaz. Yang buat bajak itu sapi baqarah amilah. Jadi kalau antum di desa ngelihat sapi yang buat bajak, buat apa ngejalanin dokar apa gitu loh. Anda pernah naik itu, enak banget itu. Ya gerobak yang isinya padi-padi, sama petani sekalian gitu kan. Nah itu, masya Allah. Ya Allah ciptakan seperti itu ya. Itu namanya baqarah amilah. Nah, baqarah amilah ini beda dengan baqarah saimah. Iya. Iya. Mungkin dari segi daging mungkin ada perbedaan juga kali Pak. Rasanya paling, nggak tahu. Baqarah yang amilah ini kan memang terlatih, dia lebih keker dia. Ya. Lemaknya nggak kayak baqarah yang dimanjakan itu. Ya kan kalau itu baqarah itu buat Idul Adha bagus itu kan ya. Tapi baqarah saimah kan memang dimanfaatkan, makanya kerap kali nggak dijual sama orang itu. Bukan buat dibisniskan itu secara zat. Nah, ini kan apa ya? Nyebelin ya. Wahai Nabi Musa, sapinya sapi pekerja atau sapi peternak? Apa namanya? Ternak ya? Sapi ternak. Innal baqara tashabaha alaina, alasan mereka sapinya jins al-man'ut bima dzukir, yaitu jenis yang disifati tadi, yaitu yang warnanya keemasan, yang pertengahan usianya. Aduh, tasyabuh, banyak bingung. Padahal mereka itu belum mulai. Paham gak ikhwan? Mereka explore aja belum gitu loh. Tapi sotoynya luar biasa. Susah gitu. Ya gitu. Iya, intinya sebenarnya inti awalnya emang karena karakter Pak, pertama. Karena karakter tuh bikin sulit sendiri gitu loh. Ya banyak apa namanya? Banyak rencana yang ngomong doang. Ya, tapi karena ini masalah penting dan itu lebih maslahat mereka, maka mereka nanti akan melakukan. Tashabaha alaina likathratihi falam nahtadi ilal maqsudah. Likathratihi karena banyaknya sapi yang engkau sebutkan modelnya, padahal belum tentu banyak. Ya, sehingga kami nggak tahu nih yang mana yang dituju gitu loh, yang persis. Ya Allah, ente jalan aja belum udah banyak ngomong ente. Ya. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Dan kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk menuju sapi tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yastathnu lima buyinat lahum akhirul abad." Artinya maksudnya adalah kalau mereka tidak melakukan istithna, tidak mengucapkan insyaallah terhadap apa yang dijelaskan kepada mereka, maka keadaannya pasti sampai akhir masa nggak bakal terjadi. Paham nggak maksudnya? Hah? Nggak bakal dapat. Iya, sapi yang ditentukan muayyanah ini nggak bakal dapat. Kan tadinya kan sapinya mutlak, fadl apa aja, mau usia apa aja, warna apa aja, amil atau saimah fadl. Tapi mereka bikin susah. Mereka mengerucutkan gara-gara itu, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu itu suka nanya sesuatu yang kalau ditampakkan hukumnya oleh Allah itu bikin kalian susah gitu loh. Ya, kalau emang udah perintahnya mutlak, khalas, enggak usah dicari-cari lagi. Ya, maka di sini ditakyid dengan apa? Usia menengah. Nanya lagi, ditakyid dengan warnanya. Dan warnanya warna yang langka loh.
safra faqi'un lahunuha tasurun nadhirin. Sekarang coba antum cari sapi warna kuning keemasan. Ayo, susah kan? Itu aja udah susah itu. Dan itu remaja sapinya gitu loh, masih bagus. Oke, sekarang ditambah lagi itu udah susah loh. Kok pikir orang zaman sekarang sapi sekarang yakin lebih banyak daripada sapi dulu, yakin deh. Karena kebutuhan sekarang lebih banyak. Oke, itu udah susah antum. Nyari sapi kuning. Antum nyari ayam cemani aja sekarang susah ya, kan? Itu pun masih banyak ya, tapi kan itu orang-orang tertentu aja dan itu harganya luar biasa mahalnya kan. Maka ini sapi kuning lagi, aduh. Tambah lagi kemudian nanya lagi. Basa-basi lagi. Sa'imah atau amilah. Nah, ini lu susah lagi. Ya. Apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala innahu yaqulu inna baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syata fiha. Ay qra. Wa bihi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun ghairu mudhallalatun bil amal tuthir ghairu mudhallalatin bil amal tuthirul arda taqlubuha lizira'ah wal jumlatu sifatun dhalulun dakhilatun fin nafyi wa la tasqil harth al arda al muhayya'ah lizira'ah musallamatun min al uyubi wa athari al amal la shiyata lawn fiha ghairu lawniha قالوا الآن جئت بالحق نطقت بالبيان التام فطلبوها فوجدوها عند الفتى الباغي بأمه فاشتروها كيف أين فاشتروها بملء مسكها ذهبا فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. Baik, ahsant. Qal, maka jawaban Nabi Musa gimana? Innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalul. Itu sapi tersebut la dhalul ghairu mudhallalatin bil amal. Tidak tunduk untuk bekerja. Artinya berarti bukan sapi pekerja berarti. Ya. Berarti sapi ternak, ya. Sapi yang diternak gitu loh. Sapi yang emang enggak dipekerjakan lah walaupun enggak mesti diternak. Tuthirul ard taqlubuha lizira'ah wal jumlah taqlubuha lizira'ah. Tapi sapi tersebut juga dia dipakai untuk zira'ah, pertanian. Entah untuk makan di sawah atau apalah, wallahu alam. Wal jumlatu sifatu wal jumlatu jumlah apa nih? Jumlah tuthirul ard. Jumlah tuthirul ard ini adalah sifat untuk zalul. Berarti sapi ini memang tidak disawahkan, tidak dikerjakan, tidak diladangkan, tidak, ya dikandangin aja kelas, gitu loh. Ya karena eman sapi bagus kayak gini kan ya. Iya. Jadi tuthirul ardha ini sifat untuk zalul. Atau ya gitu. La zalul. Jadi wal jumlatu jumlah tuthirul ard ini dakhilah fin nafi. Termasuk terhadap hal yang dinafikan dari baqarah tersebut. Dia tidak berkeliaran di sawah-sawah. Wala taskil hartha al-ardu al-muhayya'ata lizira'ah. Tidak pula memberi air kepada mazra'ah, sawah-sawah, ladang-ladang. Ya, tidak membawa air untuk ladang, pokoknya tidak ada urusan lah dengan pekerjaan. Musallamah, selamat minal uyubi wa atharil amal, dari aib-aib dan efek-efek kerjaan. Ya, misalnya kakinya kena apa gitu, ya, enggak ada kotor, enggak, ya bersih. La syiyata, la launa fiha. Syiyah artinya laun.
tidak ada warna di sapi tersebut ghairu launiha, selain warna safra faqi'ul launuha. Qalu al-ana jita bil haqq. Udah selesai. Habis itu kata apa kata Pak Israel? Ah, gitu dong. Ini baru jelas. Kayak gitu dong, yang muayyan dong ya. Aduh. Kalau seandainya ini bukan perintah Allah melainkan keinginan sendiri, mungkin kita bisa kayak misalnya deh tukang cukur ya kawan. Bang, cukur bang. Karena abangnya nggak tahu ya mau nyukur kayak gimana ya. Entah mau gundul, mau botak, mau cepak, mau apa. Ya kan, mau Koreaan atau gimana ya. Kayak gimana Pak? Udah mutlak. Nah, kau udah digituin kan? Udah cukur aja penting cukur aja. Ya terserah kan berarti kan ya. Mau ngepang jengger ayam terserah. Yang penting kan cukur. Kalau dia pun kemudian sebelah sini doang, sini kayak Balotelli, fadl, ya kan? Terus kalau misalnya yang dicukur marah, "Loh, ini kok kayak gini?" Kata pencukurnya, "Kan mutlak, terserah saya." Enggak muqayyad dengan kaifiyah tertentu. Oh ya sudah, ya kata orangnya. Oh ya, khalas anta sahih. Jita bil haqq gitu. Ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya konsumen itu kemudian bilang, "Ini tolong di garis ini, terus di sini ada gininya, terus gini." Nah, itu sah-sah aja kan dia, terserah dia. Gitu loh, manusiawi gitu loh. Tapi kalau Allah memerintahkan sesuatu mutlak, udah selesai. Udah enggak usah dikhususkan lagi, udah selesai. Begitu. Karena bakal repot, karena agama ini bakal semakin rumit lagi kalau misalnya sesuatu yang sudah Allah Ta'ala murahkan kemudian dirinci-rinci tanpa adanya dalil gitu loh. Taib, tadi apa tadi? Qul ana jita bil haqq nataqta bil bayanit tam. Nah, baru sekarang nih wahai Musa, engkau telah berbicara dengan penjelasan yang sempurna nih. Maka kemudian fatolabuha, mereka pun nyari ya. Tahu dah tuh nyarinya susahnya gimana ya. Ya Allah. Fawajaduha indal fata al-barri bi ummih. Maka kemudian mereka menemukannya di seorang fata, pemuda yang berbakti pada ibunya. Ini enggak ada ibrah di sini ya. Kita enggak bicara masalah ini. Fashtaruha bimal'i maskiha dhahaba. Maka mereka pun membeli sapi yang ditentukan tersebut bimal imaskiha, sepenuh kulitnya dengan zahab, emas. Jadi kulit sapinya itu seberapa banyak, segitulah emas yang harus dikeluarkan. Mahal gak? Mahal. Sapi bro, ya bukan pedet, sapi udah dewasa tapi nggak tua gitu loh. Artinya udah besar, siap disembelih. Ya, itu kan ya antum melihat gak klewer-klewer yang ada di sini itu, ya kan? Itu kan kulit doang gitu. Segitu aja kalau antum dapat emas segitu, seberapa coba? Ya masya Allah. Ya repot, keluar duit banyak kan akhirnya. Coba kalau misalnya dulu sapi biasa ya, sapi biasa, paling harganya cari di pasar sapi, ya kan? Pasar sapi itu ada di Salatiga namanya pasar sapi, kan? Pasar sapi, jadi anda jadi ingat Salatiga ya. Cari di pasar ketemu berapa paling, ya nggak sampai main emas-emasan kali gitu. Ya khalas, ya main emas juga bisa ya, tapi nggak seberapa banyak lah gitu. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka akhirnya kemudian menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka enggak jadi. Kenapa? Li ghala'i tamaniha. Ada berapa pendapat ulama ya? Ada yang mengatakan bahwasanya mereka udah berusaha nyari sampai capek-capek, ketemu akhirnya. Pas ketemu ghali. Mahal. Jadi tersiksa luar biasa. Udah capek nyari, ketemu mahal gitu loh. Itu kan nyelekit banget gitu loh. Ya, tapi sebenarnya mau ketemu mau enggak, mau ketemu mahal atau murah tetap dulunya nyelekit ikhwan. Iya. Pas udah capek ketemu mahal, aduh ya Allah tambah berat nih duitnya nih. Sebaliknya, udah capek ketemu murah, ya Allah udah capek-capek ternyata murah kayak gini, kan itu juga rasanya nggak enak juga. Tapi serba salah mereka ini. Udah gitu dilegendain lagi di Al-Quran, kan bikin malu banget kan. Nah, tapi pendapat lain mengatakan bahwasanya mereka
Wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka enggak jadi menyembelih disebabkan susahnya nyarinya. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Hampir mereka putus asa. Ya Allah susah banget nyarinya, ya Allah susah. Tapi akhirnya Allah Ta'ala jadikan ketemu dah kemudian. Jadi Allah tolong. Dan itu Allah tolong itu pun karena mereka mengatakan insya Allah sebelumnya. Seandainya mereka tidak mengatakan itu, nggak bakal dapat. Wa fil hadits, "Lau dzabahu ayya baqaratin kanat la ajza'atuhum. Walakin shaddadu ala anfusihim fashaddada Allahu alaihim." Seandainya mereka menyembelih sapi, Baqarah ini bukan sapi berini, yang sahih, yang lebih tepat Baqarah ini satuan sapi, mau betina ke mau jantan. Walaupun ada secara bahasa Baqarah artinya sapi betina, iya. Tapi yang lebih benar adalah Baqarah ini sapi, khalas. Mau jantan mau betina. Seandainya satu sapi aja mereka sembelih ketika itu, la ajza'atuhum. Maka mujzi sahih, khalas. Walakin tetapi syaddadu ala anfusihim. Mereka telah bersikap ekstrim terhadap diri mereka, mempersulit diri mereka sendiri, maka Allah persulit mereka. Jadi ini isyarat untuk kita, siapapun di antara kita, ketika melihat hukum agama Allah yang dibolehkan gitu ya, longgar, nggak diharamkan, nggak dimakruhkan, boleh fadhal, kulu washrabu. Kemudian mentasyaddudkan dirinya gitu loh. Jangan makan ini, nanti berefek ini. Jangan makan itu, padahal Allah Ta'ala halalkan. Betul, kalau makan berlebihan jelas segala berlebihan nggak boleh. Jangan makan mie misalnya, mie instan maksudnya. Jangan makan mie instan. Apa nanti jadi apa gitu, apa? Ada mecinnya atau nanti bodoh atau apa? Iya. Kalau keseringan iya, lambungnya bisa jebol atau hal-hal iya betul itu kalau keseringan. Apapun makan kalau berlebihan ya rusak juga. Nasi berlebihan. Ya rusak juga walaupun nasi. Buah berlebihan, jengkol bagus, berlebihan kejengkolan, ya kan? Tapi ketika Allah halalkan, maka jangan diharamkan, jangan bersikap tasyaddud. Di antara efek tasyaddud terhadap makanan, padahal Allah halalkan, Allah bebaskan, adalah kewaswasan seseorang nantinya, was-was dia. Wah, saya kok makan ini nih, nanti saya sakit ini. Ya Allah. Ada nggak dokter ngomong gitu? Enggak. Ya, was-was ini ya. Jengkol misalnya makan. Fadl makan jengkol. Nanti kalau saya makan jengkol saya nggak laku. Emang apaan? Perempuan yang mau antum nikahin pun juga suka jengkol. Jangan-jangan ayo mau. Iya, banyak perempuan Betawi yang suka jengkol, banyak. Buktinya mereka laku, punya cucu banyak. Sunda juga banyak. Ya nggak tahu kalau Jawa, tapi kalau Betawi banyak. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah dengan itu loh. Cuman jangan berlebihan, jangan keseringan. Ya begitu. Jadi jangan mentasdid ya hukum yang Allah Ta'ala longgarkan. Kecuali memang ada maslahat atau mafsadat yang rajihah berkaitan dengan itu. Baik, lanjut, fadhal. Wa bihi qala وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهِ إِدْغَامُ الدَّالِ فِي التَّاءِ أي تخاصمتم وتدافعتم فيها والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها وهذا اعتراض وهو أول القصة. خلاص طيب. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه إدغام التاء فادارأتم. Jadi taknya disembunyikan menjadi dal. Tadinya apa? Jadi idaratum. Idaratum nafsan faddaratum gitu. Tapi didghamkan karena serupa dua huruf ini. Ay takhasamtum wa tadafa'tum. Nah, ini baru cerita awalnya harus ini. Ya, tapi Allah Ta'ala Maha bijaksana. Dan ketika kalian ada di antara kalian membunuh seorang jiwa di antara kalian, kemudian kalian pun saling berselisih, saling nuduh-menuduh siapa pembunuhnya, maka wallahu mukhrij, Allah Ta'ala akan muzhir, mengeluarkan
ma kuntum taktumun, yang selama ini kalian sembunyikan. Jadi tidak ketahuan siapa pelakunya nih. Allah yang akan menzahirkan. Jadi segala sesuatu yang maktum, tertutup, dan itu kejahatan, itu Allah yang akan menimbulkannya nanti, membuat orang-orang pada tahu, dan itu aib besar. Ma kuntum taktumun, yang selama ini kalian sembunyikan. Jadi di antara mereka itu ada yang tahu siapa pelakunya, tapi ditutup oleh mereka. Min amriha wa hadza i'tiradun wa huwa awal qissah. Ini adalah awal kisah. Sama seperti sekarang, misalnya virus corona atau apa, suatu saat akan Allah bongkar itu konspirasi sebagian pihak itu. Iya, permainan sebagian pihak bakal Allah bongkar suatu saat, insyaallah. Ya betul, virus corona ada hak. Kita bukan mengatakan itu nggak ada, itu cuma main. Iya, ada. Dan kemana-mana, masya Allah, naudzubillah dari virus tersebut. Tapi juga ada yang bermain juga gitu loh. Ada permainan juga di situ. Nah itu akan Allah Taala bongkar. Buktinya kemarin di antara menteri, ya kan? Kafir nggak menterinya? Kafir. Bukan orang Muslim kan? Kafir. Kafir kan bukan orang Muslim. Alhamdulillah. Ya, itu buktinya Allah bongkar kan? Padahal ada nggak pernah kita nyangka ada kayak gitu? Nggak pernah nyangka. Ternyata menterinya kayak gitu, masya Allah. Dan mungkin dia nggak nyangka juga gitu loh. Dia nggak nyangka ketahuan, tapi ternyata ketahuan. Jadi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Hati-hati dengan itu. Maka harusnya bertaubat sebelum Allah Taala siarkan. Maka kemudian anak-anak baca sendiri aja, karena waktunya ini panjang banget nih. Faqul nadribuhu ay al-qatil. Maka kami katakan idribuhu al-qatila. Pukullah orang yang terbunuh itu. Jadi jasadnya dipukullah. Ya. Anda nggak tahu apakah jasadnya itu yang memang kemudian dia awetkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak langsung membusuk ya. Wallahu alam, karena untuk pencarian sapinya ini lumayan memakan waktu. Ya, faqul nadribu al-qatil. Pukullah al-qatil tersebut bi ba'dihha. Bi ba'dihha apa? Dengan serpihan bagian tubuh sapi tersebut. Paham enggak? Faduriba bilisaniha aw ajbi dhanabiha. Maka kemudian dipukullah mayit tersebut dengan lidah sapi atau apa yang ekor itu kan? Ekor danab, apa? Iya buntut. Ada ini, ada apa namanya? Ajabnya. Ya bulunya, yang bulu ujungnya itu. Pukul pakai itu. Sekarang kalau pakai logika ikhwan, mungkin nggak itu terjadi? Pakai lidah sapi terus dia hidup, pakai buntut sapi terus dia hidup. Nggak mungkin. Tapi terserah Allah kan? Terserah Allah. Gitu loh. Ya. Kalau sekarang lidah sapi buat sate padang itu bisa tuh. Ya. Maka hidup dia. Kemudian berkata, qatalani fulan wa fulan. Fulan dan fulan telah membunuh saya. Libnai amihi. Yaitu ternyata di antara keluarga disebutkan nama-namanya. Ya, wa mata, kemudian mati lagi dia. Faharamal miratha wa qutila. Maka kedua pembunuh tersebut diharamkan atasnya miras. Ya, warisan. Haram atas mereka berdua warisan. Kemudian wa qutila, akhirnya mereka dikisos. Karena di Taurat ada gitu, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Kata. Jadi hukum qisas sudah ada di Taurat, ada di Taurat. Ini kan zaman Nabi Musa kan ada di Taurat. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Ya, jiwa dibayar dengan jiwa. Ya gitu. Jadi kena qisas. Wa qala ta'ala qadzalika al-ihya, begitulah penghidupan. Yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi dalail qudratihi. Allah Ta'ala menghidupkan yang telah mati dan menampakkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum ta'qilun. Agar kalian itu memahami, tatadabbarun, fata'lamuna annal qadiru ala ihya'i nafsin wahidatin qadirun ala ihya'i nufusin katsiratin fatu'minun. Itu supaya kalian mengambil ibrah, mentadabburi dan mengetahui bahwasanya dia yang maha kuasa menghidupkan jiwa satu, itu juga maha kuasa untuk menghidupkan seluruh jiwa yang banyak.
sehingga kalian harus beriman. Tapi apa kemudian setelah diperlihatkan keagungan itu, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kalian tetap aja keras ke hati kalian. Ayyuhal yahud. Di sini mulai apa? Disebut ayyuhal yahud gitu loh. Karena kufurnya mereka gitu. Na'udzubillah. Ya. Salabat an qabulil haq atau sulibat an qabulil haq, ditutup dari menerima kebenaran. Min ba'di dzalik, setelah al-madhkur min ihya'il qatil wa ma qablahu min al-ayat. Menghidupkan mayit tersebut, itu udah jelas di depan mereka gitu. Ini kayak karakter mereka tuh kayak iblis gitu loh. Udah di depannya ada kebenaran, nggak mau diikuti gitu loh. Fahiya kal hijarah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat qalbu. Ada qalbu yang mengeras kal hijarah, seperti batu dari segi qaswah. Batu itu hissi bukan ikhwan? Hissi. Tapi qalbu yang dimaksud qalb hissi jantung atau qalb ma'nawi? Ma'nawi. Sekarang mengkiaskan qalb ma'nawi dengan yang hissi untuk pendekatan. Iya, emang bisa nggak kalbu kita yang maknawi ini antum pegang terus kerasnya seperti taib. Kemudian kalau hati antum keras, hati secara maknawi, Allah sombong atau apa? Apakah jantung antum ini juga sekeras batu? Jantung ini? Enggak. Ya, jadi ini qiyas. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu-batu, masya Allah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada di antara bebatuan yang mengalir yatafajjar, memancar. Ya. Sebenarnya mancar itu dari bahasa apa? Bisa juga yatafajjar, mancar, cor gitu kan? Iya. Anda tahu air mancur nggak? Itu dari bahasa Arab, dari kata mansur. Air mansur. Iya, karena mansur, menyebar, ya, mansur. Nah, ada orang namanya Mansur. Bukan Mansur kalau orang itu, ya. Tuh orang Mansur tersebar, bukan, dia artinya ditolong, beda ya. Jahil boleh tapi jangan bahul-bahul amat ya. Ya, kemudian fihi idghamut ta, sebenarnya wa inna minha lama yashaqqaqu. Di sini ada idgham terhadap ta, dimasukkan taknya. Arti asalnya apa? Yatashaqqaqu, jadi yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Itu terbelah. Fayakhruju minhul ma, keluar dari batu tersebut air. Masya Allah ya, luar biasa. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batuan ada yang yanzil min uluwin ila asfal. Ada yang turun dari ketinggian sampai ke bawah. Karena apa? Min khasyatillah, karena takut pada Allah. Sekarang batu hissi yang memiliki seolah-olah qalbu ma'nawi di batu tersebut. Khasyah itu hanya ada di perasaan, qalbu ma'nawi, masya Allah. Tapi kita nggak usah nyari di batu apakah ada jantungnya, nggak ada. Min khasyatillah. Jadi makhluk mati di pandangan kita itu boleh jadi dia memiliki kehidupan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, betul min khasyatillah. Sedangkan qalbu kalian beda nih. Wa qulubukum la tata'athar wa la talin wa la takhsha'. Qalbu kalian tidak berefek, tidak melembut, tidak khusyuk, padahal udah jelas kebenaran itu. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa amma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Tapi wa innama yu'akhiruhum liwaqtikum. Tapi Allah akhirkan untuk waktunya nanti. Di sini udah ada mara bahaya yang menunggu mereka. Dan juga kita kalau misalnya kita nggak taubat dan terus saja kita maksiat, Allah itu maha tahu, tidak lalai. Tapi Allah tangguhkan pada waktunya. Nah, itu yang lebih mengerikan itu. Wa fi qira'atin bitahtaniyah. Ada qiraah dengan tahtaniyah, yaitu 2 titik di bawah. Ta'malun jadi ya'malun. Kalau pakai qiraah itu wa mallahu bighafilin amma ya'malun, itu ada iltifat anil khitab. Ada pengalihan dari orang kedua menuju orang ketiga.
Ya kan? Kan tadi tsumma qasat qulubukum antum. Terus tiba-tiba wallahu bighafilin amma ya'malun. Dari antum khitab mukhatab orang kedua, tiba-tiba menjadi wa ya'mal orang ketiga. Ya, ada pengalihan khitab. Wallahu taala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Profesor Qaid terakhir di mana? Ingat enggak? Hah? Halaman 33. Halaman 33 tadi.